Halo anak-anak, kali ini Ibu akan membahas inti dari LKS kedua dari materi kita matriks. Nah, kemarin kalian sudah belajar LKS pertama. Sebelum masuk ke LKS kedua, kalian wajib memahami inti dasar dari matriks yang ada di LKS 1. Nah, di LKS 2 ini kita akan naik level lagi mempelajari tentang matriks. Oke, langsung saja. Nanti pada pertemuan kali ini kalian wajib menyimak ya dan memperhatikan penjelasan saya di video ini untuk panduan kalian mengisi LKS. Seperti biasanya nanti LKS dikumpulkan. Setiap anak mengisi, jangan sampai terlambat pengumpulannya karena nilainya jelas berbeda dengan yang terlambat dengan yang tidak terlambat. Lalu kalian isi semuanya, kalian isi sendiri tanpa perlu mencontek. Oke, biasakan dari sejak dini kalian sudah jujur. Lanjut. Nah, pada LKS 2 ini kita belajar apa? Nah, udah jelas ya di sini. Di LKS kedua ini kita belajar mengenai operasi matriks. Operasi kan kita sudah mengenal, operasi bilangan itu ada penjumlahan, perkalian, ya, ada pembagian, banyak sekali operasi. Nah, di sini LKS 2 ini kita belajar operasi penjumlahan dan pengurangan serta sifat-sifatnya. Nanti sifat-sifatnya kalian akan mengetahui sifat komutatif, asosiatif, dan distributif yang ada pada matriks. Oke, kita masuk ya ke kegiatan-kegiatan di LKS ini. Yang pertama, kegiatan pertama silakan kalian baca panduannya. Di sini kalian tanpa harus mendengarkan penjelasan dari saya. Jika kalian mengikuti semua yang arahan ada di LKS ini, pasti kalian bisa mengerjakan karena ini LKS-nya konstruktivis ya. Jadi ada clue-clue, ada petunjuk-petunjuknya yang mengantar kalian untuk bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke, seperti biasanya ada cerita, tugas kalian yaitu mentransfer dari informasi yang ada di tabel ini dibuat ke dalam matriks. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Nah ini, susunlah terlebih dahulu kedua data tersebut ke dalam matriks A dan matriks B. Apa itu matriks A dan matriks B? Nah di sini ada penjelasannya. Matriks A dia sebagai yang Padang ini, toko Padang, biaya toko di Padang. Kalau matriks B, nah dia sebagai biaya toko di Medan. Jadi nanti kalian bikin dua matriks, matriks A sama matriks B. Lalu bikin matriksnya sesuai dengan tabel yang sudah ada. Berarti dari tabel ini kan udah ketahuan toh. Nah, tinggal dicopoti angkanya. Ini ordonya yaitu 2 kali 2. Jangan lupa ya. Kamu copoti, kamu tulis di sini semua dia sebagai entry-entrynya. Ini yang kota Medan, yang A itu yang Padang, yang B itu yang Medan. Oke, selesai. Nomor 2. Apakah ordo? Nah, ingat ya, ordo itu apa ya kan? Ini kuncinya LKS 1 harus paham. Apakah ordo dari masing-masing matriks tersebut sama? A, udah jelas ya, 2 kali 2 ordonya. Matriks B juga 2 kali 2. Nah, dari sini kalian compare, ternyata sama. Ya udah jawab aja, ya sama. Selanjutnya, jumlahkan kedua matriks tersebut. Jadi dia mintanya nanti yang nomor 3, kamu disuruh jumlahkan matriks A nanti tambah matriks B. Nah, Bu, kita kan belum belajar penjumlahan suatu matriks. Caranya gimana? Nah, ini ada step by stepnya. Jadi A, B, C, D itu merupakan step by step penuntun. Nanti jawabannya ditulis di dalam kotak jawaban ini. Nah, misalkan di sini dimisalkan kalau matriks A ditambah matriks B itu menghasilkan suatu matriks C. Nah, inilah matriks C, nanti kamu tulis di sini. Ikuti langkah-langkahnya. Bagaimana cara menjumlahkan? Nah, ini yang pertama. Entry 11, ayo ingat kan, 11 ialah entry yang ada di baris pertama kolom pertama di matriks A, yaitu yang ini ya. Nanti dia dijumlahkan dengan B11. Nah, dari sini udah kelihatan. Maka kalau mau menjumlahkan dua matriks harus entry-entry yang bersesuaian. Jadi kalau baris 1 kolom 1 ya juga harus dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1. Nah, itu syaratnya penjumlahan. Terus yang B, A21 dengan B21.
baris 2 kolom 1 dengan baris 2 kolom 1. Nanti meletakkannya juga gitu, harus di baris 2 kolom 1 di sini. Ini kan baris 1 ya kan? Ini kan baris 2. Ini kolom 1, kolom itu yang berdiri ya, ini kolom 2. Lanjut baris pertama kolom kedua dengan baris pertama kolom kedua. Jadi nanti ini dengan ini. Letakkan sini. Terakhir ini. Selesai. Nah, didapatkan matriks C. Oh, ternyata matriks C ordonya juga 2 kali 2. Dari sini dapat kesimpulan nanti anak-anak. Ya. Nanti kamu dapat menyimpulkan bagaimana sih syarat matriks itu bisa dijumlahkan. Nah, yang pertama ini ordonya harus sama, terus cara menjumlahkannya harus entry-entry yang bersesuaian. Oke. Kegiatan berikutnya, pertanyaan berikutnya kalian diskusi. Ya, di sini kalian akan merumuskan konsep menjumlahkan suatu matriks. Nah, ini dibuat permisalan. A itu matriksnya ABCD, B matriksnya IFGH. Maka cara menjumlahkannya ialah dijumlahkan entry-entry yang bersesuaian. Dia bisa dijumlahkan karena ordonya sama-sama 2 kali 2. Ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Oke, maka cara menjumlahkannya matriks A ditambah matriks B tinggal entry-entry yang bersesuaian. Jadi nanti ini A dijumlahkan sama E, tulis di sini A sama E. Dan seterusnya. Berarti nanti ini G pasangannya dengan C, C sama G. Taruhnya di sini. C sama G. Begitu pula untuk operasi pengurangan, dia sama dengan operasi penjumlahan. Tinggal kamu ikuti ya. Nanti yang berbeda hanya tanda operasinya. Ini dikurangi. Berarti penjabarannya juga harus dikurangi. A dikurangi E dan seterusnya. Yang terus nomor 3, kamu disuruh bikin contoh penjumlahan 2 matriks. Jadi ada matriks toh, ini tambah matriks ini tambah matriks ini. Nah, kamu disuruh buat yang ordonya 3 kali 3. Berarti barisnya 3, kolomnya 3. Ya, buatlah. Kamu disuruh menjumlahkan ya. Ditambah terus dijumlahkan. Bebas matriksnya terserah ya, entry-entrynya terserah. Pokoknya ordonya 3 kali 3. Berarti barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Nanti modelnya gini, seret. Kamu isi entry-entry terus dijumlahkan. Bisa nggak kamu menjumlahkan? Kalau bisa, berarti ini bisa ya, bisa. Nomor 4, sekarang yang pengurangan. Sama ya, kamu bikin contoh yang matriksnya ukurannya 3 kali 3 ordonya. Barisnya 3, kolomnya 3, tetapi dia dikurangi. Persis bikin kayak gini loh nanti kamu. Kayak contoh ini loh. Terus yang nomor 5 sama nomor 6. Nah, dia ada sedikit gangguan. Kamu disuruh nyoba. Kan 4, 3, 4. Dia ordonya sama, matrik pertama dan matrik kedua ordonya sama. Nah, untuk 5 dan 6 kamu disuruh nyoba menambahkan, menjumlahkan dan mengurangkan 2 matrik yang ordonya berbeda. Misalkan yang pertama, ini bebas ya, pokoknya berbeda. Saya bikin 2 kali 2. 3, 1, 2, 0. Terus saya jumlahkan dengan matriks yang ordonya 1 kali 2, kayak gini toh. Barisnya 1, kolomnya 2. Misalkan 4 sama 7. Nah, terus saya jumlahkan. Nah, ini cara menjumlahkan kan harus entry-entry yang bersesuaian dan semuanya ada pasangan untuk dijumlahkan. Baris 1 kolom 1 kan 3 di matriks yang pertama, matriks yang kedua 4. Oke, ada pasangannya ya. Terus baris 1 kolom 2 yaitu si 1 ini. Nah, ini juga ada 7. Nah, lalu apakah ada entry yang tidak dijumlahkan? Ada, 2 sama 0. Maka kesimpulannya dia nggak bisa dijumlahkan. Kalian jawab tidak. Ada reasonnya ya, alasannya karena ada entry yang tidak ada temennya, tidak ada pasangannya untuk dijumlahkan. Terus habis penjumlahan coba yang pengurangan. Oh, ternyata sama, tidak bisa karena ada entry yang tidak bisa dikurangkan. Selesai. Nah, dari ke-6 jawaban tadi dapat disimpulkan. Kesimpulannya seperti ini. Nah, 2 matriks atau operasi penjumlahan pada matriks
bisa dijumlahkan apabila urdunya sama. Dan cara menjumlahkan dengan cara dijumlahkan entry-entry yang bersesuaian. Selesai. Lanjut kegiatan kedua. Nah, jadi di kegiatan pertama tadi kalian tahu toh cara menjumlahkan dan mengurangkan. Nah, ini di kegiatan kedua ini kalian memahami beberapa sifat-sifat yang ada pada matriks. Yang pertama sifat komutatif dulu. Komutatif. Apa yang dimaksud dengan komutatif? Nah, ini ada uraian cerita. Langsung saja ya. Nah, kamu dari bacaan ini seperti biasa, kamu transfer ke bentuk tabel dulu. Nah, di sini ada 2 orang pedagang mangga. Jenis buah yang dijual antara lain mangga tinggi, kualitasnya tinggi, dan kualitasnya sedang. Pedagang satu memiliki 3 kaki. Jadi ada 2 pedagang ya. Ya tinggal aja kalian nanti bikin 2 tabel yang sesuai dengan bacaan di atas. Setelah bikin tabel jadi, baru ditransfer ke bentuk matriks. Selesai. Nah, lalu disuruh jumlahkan. Coba dibalik. Nah, ini loh sifatnya, intinya dari komutatif itu di sini loh. Nanti kamu disuruh nyoba matriks A tambah matriks B, hasilnya berapa. Terus yang kedua matriks B dulu. Yang pertama A dulu ya, matriks A tambah matriks B. Terus yang kedua dicek kalau B-nya di awal gimana, apakah sama jawabannya nanti matriks B tambah matriks A. Nah, terus kamu compare nanti kedua jawaban ini. Itu untuk menjawab soal nomor 4. Perhatikan, apakah hasil penjumlahannya sama? Kalau sama ya jawab aja ya. Berapakah hasil penjumlahan dari kedua matriks tersebut? Ya, ambil aja salah satu. Hasilnya itu ini. Cret. Ya, ini tadi ya, sama. Nomor 6 sekarang. Tadi yang penjumlahan ya, sekarang yang pengurangan. Sama ya, pakai matriks yang sama. Coba matriks A dikurangi matriks B, hasilnya berapa. Terus dicek, dibalik. Matriks B dulu, baru dikurangi matriks A. Dicek, bener nggak jawabannya sama dengan yang atas. Perhatikan hasil pekerjaan kalian. Apakah berlaku A kurangi B sama dengan B kurangi A? Terus dijawab. Kalau misalkan berbeda, maka tidak berlaku sifat komutatif. Kalau sama, maka dia mempunyai sifat komutatif. Jadi sifat komutatifku dioperasikan bolak-balik hasilnya sama. Misalkan perkalian pada bilangan bulat itu kan mempunyai sifat komutatif, yaitu 4 kali 3 hasilnya pasti bakalan sama dengan 3 kali 4. Seperti itu anak-anak sifat komutatif. Sekarang asosiatif. Apa itu asosiatif? Nah, ada cerita. Di sini enak ya, sudah disediakan tabel ya, dan juga sudah dibentukkan ke matrik. Jadi di sini kalian tinggal mengisi, menjumlah-jumlahkan doang, nggak perlu mentransfer dari cerita ke tabel ke matrik, sudah ada semua di sini. Oke, di sini matriks A udah disediakan ya, 8, 7, 10. Matriks B 8, 8, 8. Ini sepertinya tipu. Oh bener, matriks C 9, 8, 8. Nah, kamu disuruh mengikuti apa yang diperintahkan di soal. Yang nomor A, kamu disuruh menjumlahkan A tambah B ditambah C, tapi yang didahulukan A tambah B dulu. Ini kamu kerjakan, matriks A kamu tambahkan dengan matriks B. Matriks A tadi isinya 8, 7, 10. 8, 7, 10. Matriks B isinya 8, 8, 8. Ini kamu kerjakan dulu anak-anak ya. Terus ditambah dengan matriks C 9, 8, 8. Oke, silakan dikerjakan, ini hasilnya berapa. Terus ditambah dengan ini, mempunyai hasil akhir sekian. Terus pengelompokan yang kedua, A-nya dibiarkan. Jadi A-nya kan tadi 8, 7, 10 ya. 8, 7, 10 dibiarkan. Terus ditambahkan dengan hasil dari matriks B ditambah matriks C. Misalkan ini saya percepat ya. B plus C udah saya hitung, hasilnya saya taruh sini. Terus dihitung jawaban akhir.
Terus kamu compare nanti, kamu lihat sama nggak ini. Tinggal untuk menjawab soal nomor 2. Apakah sama? Kalau sama menjawab sama, ya sama. Terus habis ngecek penjumlahan, sekarang ngecek yang pengurangan. Sama juga, ikuti perintahnya. Yang pertama, pengelompokan yang pertama, A dikurangi B dulu. Terus baru dikurangkan dengan C. Pengelompokan yang kedua, A-nya dibiarkan. Kamu mengoperasikan B dikurangi C. Nanti hasilnya nanti untuk mengurangi si A ini. Terus di-compare, apakah ini dengan ini tuh sama? Terus punya kesimpulan. Kesimpulannya kalau misalkan beda ya berarti misalkan untuk operasi penjumlahan hasilnya sama, maka penjumlahan pada matriks bersifat asosiatif. Oh, kalau pengurangan hasilnya berbeda, berarti nggak bersifat asosiatif. Oh, pengurangannya sama, berarti ya dia bersifat asosiatif. Itu untuk, nah ini poinnya besar ya, kesimpulan itu nilai saya ada di sini nanti. Ingat kalau menulis yang lengkap ya. Nah ini ada keterangannya. Oke, ini selesai. Kalian tinggal menyelesaikan soal-soal di sini. Ini gampang banget ya. Ada matriks P, matriks Q. Kamu disuruh mengurangi kedua matriks tersebut. Apakah dia bisa dikurangi? Jelas-jelas bisa toh. Soalnya urdunya sama-sama 2 kali 3. Lanjut nomor 2. Nah, ini pakai sifat kesamaan ya toh. Udah diketahui clue-nya itu ini. Ada matriks P, ada matriks Q, dan ada hasil dari penjumlahan matriks P tambah matriks Q. Ya udah tulis aja di sini. P ditambah Q sama dengan matriks P tambah matriks Q sama dengan 12, 4, 12, 2, 3, 6. Nah, matriks P kan udah ketahuan toh, ini tulis matriks P isinya, matriks Q juga tulis isinya. Jadi ini nanti masukkan di sini, ini masukkan di sini anak-anak. Hasilnya adalah ini. Nah, ini gunakan konsep penjumlahan tadi. Oke, untuk mencari matriks X. Bagaimana cara mencari matriks X? Berarti gunakan ini clue. Matriks X kan dia berada pada baris pertama kolom pertama, maka pasangan penjumlahannya juga harus ada di sini. 2 ini, nah, baris pertama kolom pertama. Hasilnya berapa? Ya, lihatlah yang bersesuaian. Jadi 12. Kelihatan toh? Berarti nanti X ditambah 2 hasilnya 12. Maka nilai X-nya ketemu deh berapa. Nah, ini cara seperti ini berlaku untuk mencari Y. Oke anak-anak, itu penjelasan dari LKS 2, yaitu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan serta sifat-sifatnya pada matriks. Silakan nanti dikumpulkan, jangan sampai terlambat. Oke, terima kasih anak-anak, selamat belajar, semangat mengerjakan, Tuhan memberkati.